Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hikmah dari kelas 2023A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan jenis-jenis morfem dan juga contohnya. Nah, morfem sendiri adalah istilah dalam tataran linguistik, khususnya cabang ilmu morfologi. Morfem bisa diartikan sebagai bagian terkecil bahasa yang mengandung arti yang relatif stabil dan tidak dapat dibagi lagi. Sebuah kata masih bisa dibagi menjadi morfem-morfem penyusunnya, yaitu misalnya kata melakukan, terdiri dari dua morfem yaitu me, kan, dan juga laku, kecuali kata dasar, yaitu contohnya makan dan juga beli hanya terdiri dari satu morfem yaitu makan dan juga beli. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis morfem. Jenis-jenis morfem sendiri ada banyak sekali. Yang pertama adalah jenis morfem berdasarkan bentuknya. Jenis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu morfem bebas dan juga morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Contohnya kata saya, kata duduk, dan juga kata kursi. Selanjutnya adalah morfem terikat. Nah, morfem terikat sendiri kebalikan dari morfem bebas, yaitu tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya adalah yaitu misalnya kata bersama, dan juga kata yaitu katanya menggunakan. Nah, yang kedua ada jenis-jenis morfem berdasarkan keutuhannya. Nah, jenis ini terbagi menjadi dua bagian juga, yaitu morfem utuh dan juga morfem terbagi. Nah, morfem utuh sendiri adalah morfem yang utuh dan tidak terbagi. Contoh katanya adalah lari, angkat, dan juga lantai. Yang kedua ada morfem terbagi. Nah, morfem terbagi sendiri adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantarai oleh kata lain. Misalnya morfem ke, an. Morfem tersebut bentuknya tidak utuh atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan juga an ada unsur lain, yaitu misalnya satu. Nah, terbentuklah kata kesatuan. Ketiga adalah jenis-jenis morfem berdasarkan maknanya. Jenis ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama morfem bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal ini adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal sendiri adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan juga lain-lainnya. Nah, contoh dari morfem leksikal ini adalah ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan juga mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, juga bisa berbentuk morfem terikat. Nah, morfem dui termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain. Misalnya dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal, yaitu dui, yaitu dua. Nah, yang kedua adalah morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal ini adalah morfem yang tidak memiliki makna leksikal tetapi memiliki makna gramatikal. Gramatikal atau makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Nah, contoh morfem bermakna tidak leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, ter, ber. Bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan,
dan juga wah. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah morfem segmental dan juga morfem suprasegmental. Nah, morfem segmental adalah morfem yang terjadi dari fonem segmental atau dapat dibagi. Contoh morfem yaitu kata meja. Bunyi morfem tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu me dan juga ja. Nah, yang terakhir adalah morfem suprasegmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah suatu bunyi yang berupa tekanan, nada atau jeda yang fonemis. Morfem tersebut tidak ada dalam bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu video saya mengenai jenis-jenis morfem dan juga contohnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.